APSI adalah Asosiasi Profesi Security Indonesia, yang lahir pada tanggal 1 November tahun 2014 sebagai penjelmaan dari Asosiasi Manajer Security Indonesia (AMSI), yang lahir pada tanggal 1 Juli tahun 2001. Sesuai dengan rencangan program APSI 2018, APSI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 31 Oktober sampai tanggal 2 November tahun 2018. Rakernas APSI diselenggarakan di Bali Dynasty Resort Denpasar, Bali yang dihadiri oleh beberapa pengurus dari 15 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari 22 DPD yang ada. DPD APSI yang hadir yaitu DPD DKI Jaya, Banten, Kepulauan Riau, Jatim, Jateng, Jabar, Sumbar, Sumsel, Sumut, Jambi, Kaltim, Sulbar, Sulsel, NTB dan Bali. Acara Rakernas APSI ini dirangkaikan dengan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD APSI Bali periode 2018 sampai 2023 serta kegiatan seminar tentang perkembangan security di Indonesia. Seminar security dibuka oleh Kakorbinmas Polri Irjen Pol Ders Arkian Lubis sekaligus bertindak sebagai keynote speaker. Sedangkan narasumber seminar adalah Ketua Umum APSI Aziz Said, Komisioner BNSP, Dr. Sugianto dan Kasubdit Komsatpam, Kombes Pol Lilik Darmanto dari Bahar Kampolri. Dalam Rakernas APSI ini, Ketua Umum APSI Aziz Said memberikan presentasi tentang perkembangan industrial security Indonesia termasuk rancangan perubahan Perkap nomor 24 tahun 2007. Setelah Aziz selesai presentasi, Rakernas sidang dipimpin oleh Sekjen APSI, Jarod Supriyanto. Dalam sidang pleno pertama beberapa DPD mengusulkan perubahan nama asosiasi dari Asosiasi Profesi Security Indonesia (APSI) menjadi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, APSI agar bisa lebih fokus untuk memajukan Satpam sebagai sebuah profesi yang lebih diakui, dihargai dan dibanggakan. Kedua, menjadikan wadah nyata dalam menampung aspirasi Satpam. Ketiga, dapat memperjuangkan hak-hak Satpam sesuai ketentuan ketenagakerjaan dan ketentuan Polri. Dan keempat, dapat memberikan pendampingan dan advokasi hukum kepada Satpam yang menjadi anggota APSI dan lain sebagainya. Akhirnya acara Rakernas APSI saat itu berubah menjadi Musyawarah Nasional Luar Biasa, Munaslup. Sebagaimana diatur dalam ADAR APSI, bahwa peserta pengurus yang hadir telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan Munaslup. Sekjen Jarod kemudian menanyakan kepada peserta sidang tentang perubahan nama asosiasi tersebut. Ternyata peserta sidang menyetujui perubahan Asosiasi Profesi Security Indonesia (APSI) menjadi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI). Ketua Sidang Jarod Supriyanto kemudian menginventarisir pengurus DPP yang telah mengikuti pelatihan Satpam. Ternyata sebagian besar pengurus DPP dan DPD periode 2014 sampai 2019 adalah anggota Satpam yang telah mengikuti pelatihan Gada Utama. Akhirnya, pada Jumat tanggal 2 November tahun 2018 jam 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Bali Dynasty Resort Denpasar, Bali digelar deklarasi yang diikuti oleh pengurus DPP dan DPD yang jumlahnya 15 DPD dari 22 DPD yang ada di seantero Nusantara. Kutai Timur menjadi yang pertama di Kalimantan Timur melantik divisi APSI sebagai wadah bagi seluruh Satpam untuk bernaung dan meningkatkan kemampuannya. Bertempat di Hotel Royal Victoria, EDS ditapuk sebagai nahkoda pertama Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau APSI Kutai Timur, yang disaksikan oleh Ketua APSI Pusat, Dirbinmas, Polda Kaltim, serta sejumlah undangan. Usai dilantik, pihak kepolisian sebagai pembina APSI berpesan agar APSI dapat berperan aktif mensosialisasikan bahaya COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, APSI juga diminta agar turut menjaga Kamtipmas di masa Pilkada 2020. APSI juga diharapkan dapat menjembatani apa yang menjadi harapan seluruh Satpam di Kutim. Dalam hal ini, meningkatkan kapasitas diri dan memiliki wadah untuk bernaung. Diharapkan tentunya dengan adanya asosiasi ini bisa menjembatani apa yang menjadi harapan seluruh anggota Satuan Pengamanan yang ada di wilayah kabupaten ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa tugas Satpam itu sangat berat, sama halnya dengan kepolisian yang ada di wilayah kita ini.
Tugas-tugas satpam itu juga sama melaksanakan tugas-tugas kepolisian, tetapi secara terbatas. APSI sebagai pilar-pilar nanti tentunya bisa berkontribusi untuk mewujudkan pilkada yang aman, lancar, damai, sejuk, bisa agen-agen untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa mengawal pilkada Kutai Timur yang berkualitas. Sementara itu, Ketua DPP APSI Pusat menyebut jika saat ini sulit membedakan satpam terdidik dan belum terdidik. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar satpam menjadi profesi sehingga paradigma masyarakat yang selama ini menganggap satpam bidang bagian rendah dapat terpatahkan. Selain itu, APSI sebagai wadah untuk meningkatkan skill seluruh satpam, sehingga di era globalisasi sekarang ini, satpam mampu bersaing dengan jasa pengamanan dari luar negeri yang mulai ekspansi ke Indonesia. Ini adalah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Tugas kami adalah mengupgrade untuk meningkatkan kompetensi personil satpam. Karena ada asosiasi lain lagi, namanya Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan, itu bicara tentang perusahaan. Kalau kami berbicara tentang bagaimana mengupgrade satpam menjadi lebih profesional, kompetensinya lebih bagus, sehingga dapat bertarung, dapat bersaing dengan satpam-satpam yang ada dari luar negeri, yang pada era ini kan 2020 ini udah dengan globalisasi ini satpam di luar pun boleh masuk ke Indonesia. Mendapatkan masukan dari berbagai pihak, Ketua Divisi APSI Kutim, EDS, mengaku bakal melakukan berbagai kegiatan di masa kepemimpinannya, baik berupa program upgrade skill seluruh satpam di Kutim, hingga sosialisasi ke seluruh perusahaan dengan bakal digelarnya Diksar Grada Pratama. Seperti yang belum diksar, ya kan, makanya dengan adanya APSI di Kutai Timur, ya kan, kita akan arahkan lah, ya kan, kita mengarahkan mereka supaya ikut diksar, karena pada umumnya seperti yang belum diksar tidak boleh memakai seragam security, seperti itu, karena itu sudah diatur dan itu juga ada perkapnya. Kemungkinan dalam waktu dekat ini perpolnya juga keluar gitu, diterbitkan oleh Kapolri seperti itu. Pihaknya juga bakal terus berkoordinasi dengan Polres Kutai Timur selaku pembina APSI di tingkat kabupaten, sehingga sinergisitas keduanya dalam mengamankan kondusivitas masyarakat dapat terjalin. Tim Liputan STV Kutai Timur. Dan LKPD bisa kembali ke tempat.